Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia? Izinkan kami, calon guru penggerak angkatan 8 kelas 808 kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam tugas presentasi ruang kolaborasi modul 1.2. Maka satu kegiatan yang akan kami buat terkait peran penggerak komunitas praktisi adalah kami akan merancang kegiatan webinar dengan tema pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan Canva. Kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok kami pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing kami dalam kelompok. Sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu kekuatan nilai yang kami miliki dan apa saja peran guru penggerak serta satu peran yang kami pilih dalam rancangan satu kegiatan. Yang pertama, kekuatan nilai yang kami miliki. Kekuatan nilai yang dimiliki oleh kami adalah: satu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Imas Masito SPD SDGR. Nilai mandiri yang Bu Imas miliki adalah dengan terus aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan termasuk pelatihan program pendidikan guru penggerak ini. Bu Imas juga masih aktif dalam kegiatan belajar menulis yang tergabung dalam komunitas penulis yang bernama WIMP PMA, yaitu Grup Penulis Se-Indonesia. Alhamdulillah, Bu Imas telah membuat 5 buku antologi bersama grup ini. Selain nilai mandiri, Bu Imas juga memiliki kekuatan nilai kolaboratif atau daya sanding. Nilai kolaboratif adalah nilai dari guru penggerak yang selalu mengadakan perubahan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melibatkan banyak pihak untuk saling mendukung dan bekerja sama. Nilai kolaboratif yang Bu Imas miliki adalah dengan terus aktif dalam kegiatan KKG Guru Kelas 6. Pada kegiatan ini, Bu Imas bersama rekan sering mengadakan pertemuan secara berkala untuk membuat administrasi kelas, merencanakan kegiatan akademik seperti membuat soal PTS, soal ujian praktik kelas 6, dan juga Bu Imas berserta rekan berencana untuk mengadakan pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah bersama Kormin Kecamatan Karangtanjung selaku narasumber. Kekuatan nilai berikutnya yaitu ada pada Bapak Juju Juanda SHUT MPDGR. Pak Juju memiliki kekuatan nilai inovatif. Menurut Pak Juju, seorang guru haruslah inovatif dalam memunculkan gagasan-gagasan baru agar murid bisa menerima proses pembelajaran dengan baik. Inovatif di sini, guru harus mengikuti perkembangan zaman baik dalam proses pembelajaran maupun media pembelajaran sehingga murid lebih tertarik dan tertantang untuk belajar. Maka selama ini Pak Juju melakukan pembelajaran berbasis digital, mentor bagi guru lain dalam pembuatan media ajar inovatif, membentuk tim gerakan literasi sekolah atau GLS, dan aktif di tim pengembang sekolah atau TPS. Yang terakhir adalah kekuatan dari saya sendiri, Ibu Fadila Asyami, SPDGR. Kekuatan saya adalah berpihak pada murid. Saya menjadi guru yang menghamba atau berpihak kepada murid, memandang dengan rasa hormat kepada murid dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Akhirnya, murid dengan senang hati mengikuti arahan dan senantiasa datang tanpa diminta untuk bercerita tentang kesulitan mereka dan meminta bimbingan saya sebagai guru BK agar mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Saya mengembangkan setiap potensi murid, menerapkan setiap anak adalah juara. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan setiap anak diapresiasi keunggulannya sekecil apapun itu. Dihargai setiap kebaikannya, dipandang sebagai manusia seutuhnya yang dapat mandiri dengan kekuatannya sendiri. Hal-hal yang saya lakukan dalam menerapkan nilai ini adalah: dalam melakukan bimbingan klasikal di kelas, saya memakai metode yang variatif, media pembelajaran yang kreatif, permainan-permainan yang menyenangkan namun bermakna, serta melatih murid membuat karya yang kreatif. Di SMPN 1 Pandeglang dan SMP 4 Sobang, saya membantu para murid yang membutuhkan bimbingan belajar khusus di luar jam sekolah, baik di sekolah maupun di rumah saya sendiri. Saat di SMP 4 Sobang, saya menggerakkan masyarakat luar untuk membantu memberikan bantuan alat sholat, Al-Quran, buku-buku, laptop, dan tab agar dapat dimanfaatkan oleh murid dan guru. Di SMP 4 Sobang, dari hasil sumbangan laptop masyarakat luar termasuk saya menuntun murid bersama guru-guru lainnya untuk belajar lebih mendalam tentang teknologi, khususnya penggunaan laptop. Agar meskipun mereka sekolah di daerah terpencil, mereka tetap bisa menguasai teknologi.
Di SMP 4 Sobang, saya meminta bantuan suami saya untuk mengajar penggunaan laptop dan kamera DSLR kepada murid-murid. Di SMP 4 Sobang, saya menggerakkan murid-murid di sekolah untuk membuat perpustakaan yang sudah mati selama bertahun-tahun. Saya mengajak murid gemar membaca buku. Selalu ada waktu untuk mereka melakukan literasi. Di SMP 4 Sobang, saya mempelopori dan menggerakkan kebiasaan murid untuk sholat duha dan mengaji di sekolah. Di SMP 4 Sobang, saya menggerakkan masyarakat luar untuk mengadakan kegiatan kurban di sekolah. Alhamdulillah berjalan 2 kali selama 5 tahun saya di SMP 4 Sobang. Dan hasilnya murid belajar mengurus hewan kurban dan murid serta masyarakat mendapat manfaat dari kurban yang dilaksanakan di sekolah. Bahkan seumur hidup mereka, baru 2 kali itu mereka merasakan kurban sapi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Beberapa keluarga juga menangis saat mendapat daging kurban karena selama ini mereka jarang sekali bisa memakan daging. Baik di SMP Negeri 1 Pandeglang maupun SMP 4 Sobang, saya mempelopori dan menggerakkan setiap tahunnya diadakan kegiatan parenting di sekolah. Selain itu, saya juga aktif bekerja sama dengan orang tua melalui kegiatan home visit ke rumah murid ataupun panggilan orang tua murid ke sekolah. Baik di SMP Negeri 1 Pandeglang maupun SMP 4 Sobang, saya menggerakkan murid-murid peduli kepada sesama. Saat tsunami besar melanda Pandeglang tahun 2018, saya menggerakkan masyarakat luar serta murid SMP 4 Sobang untuk memberikan sumbangan dan sumbangan tersebut diantar oleh murid dan murid melakukan kegiatan healing untuk korban tsunami. Saat terjadi gempa di Pandeglang tahun 2022, saya menggerakkan murid-murid untuk melakukan bakti sosial membantu korban gempa. Semua tentang murid dan bagaimana murid dapat bahagia belajar, merdeka belajar. Murid dapat mengatasi permasalahan mereka dan mereka mampu mengembangkan potensi mereka masing-masing. Terakhir adalah nilai reflektif yang juga dimiliki oleh saya. Model mental yang diharapkan menubuh pada guru penggerak, di mana guru penggerak senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Senantiasa melakukan evaluasi untuk proses pembelajaran yang terus lebih baik. Evaluasi yang dilakukan oleh diri sendiri maupun dari murid, rekan guru, atau stakeholder lainnya. Terus melakukan perbaikan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, saya senantiasa mengevaluasi setiap pelayanan BK yang saya berikan kepada murid, orang tua murid, ataupun stakeholder sekolah lainnya. Terus belajar mandiri untuk meningkatkan kemampuan diri dan memahami hal-hal yang perlu diperbaiki beserta strateginya dengan melakukan literasi. Meminta pendapat murid ataupun rekan guru dan stakeholder sekolah lainnya terhadap proses pembelajaran ataupun pelayanan BK yang saya berikan, serta senantiasa memantau hasil dari pelayanan BK dan perkembangan murid dalam mengatasi permasalahan mereka. Lalu apa sajakah peran guru penggerak dan peran apa yang kami pilih dalam merancang satu kegiatan bersama? Terdapat beberapa peran guru penggerak, yaitu 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Coach bagi guru lain, 3. Pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Penggerak komunitas praktisi. Dari kelima peran guru penggerak tersebut, kami memilih peran penggerak komunitas praktisi untuk kami rancang satu kegiatan yang terkait peran tersebut dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang kami miliki. Sebagai penggerak komunitas praktisi, guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan, guru penggerak pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Komunitas belajar ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran, cara baru atau cara pandang baru yang berdampak positif bagi murid. Maka satu kegiatan yang akan kami buat terkait peran penggerak komunitas praktisi adalah kami akan merancang kegiatan webinar dengan tema pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan Canva. Sebelumnya kami menyusun kepanitiaan, menentukan narasumber, menentukan dan meminta izin pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini, menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan, target peserta, perlengkapan, susunan acara, rincian perkiraan pemasukan dan pengeluaran, serta menentukan capaian yang diharapkan dari webinar ini. Untuk narasumber, kami bekerja sama dengan Kapten Komunitas Pendidik Belajar Provinsi Banten, Dudi Wahyudi.
Kegiatan ini kami rancang dengan mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan nilai guru penggerak yang ada pada diri kami. Nilai kemandirian membuat kami senantiasa terus belajar dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh, untuk terus mengembangkan diri. Dalam webinar ini, kami beserta peserta atau komunitas praktisi terus belajar dengan kemandirian. Tema pembelajaran yang menarik dengan Canva juga merupakan kekuatan yang kami miliki, yaitu kekuatan inovatif. Suasana belajar yang menyenangkan dan media pembelajaran yang menarik dengan Canva merupakan kekuatan nilai berpihak pada murid. Sesama guru saling belajar dan bekerja sama untuk membuat media pembelajaran yang menarik merupakan kekuatan nilai kami, yaitu kolaboratif. Serta di setiap akhir kegiatan tidak lupa dilakukan refleksi sebagai upaya memaknai pengalaman dan untuk perbaikan ke depannya, yaitu kekuatan nilai reflektif. Demikian presentasi kelompok kami mengenai satu rancangan kegiatan dari satu peran guru penggerak yang kami pilih dengan mengkolaborasikan nilai-nilai yang ada pada diri kami. Semoga apa yang telah kami susun ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar, bergerak, dan berbagi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.